Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu rumah Pak Ujang tiba-tiba hening. Anak-anak sudah terlelap, istrinya sudah mendengkur pelan. Tapi tiba-tiba suara toke, toke, toke memecah kesunyian dari arah dapur. Bukan dari luar, bukan dari atap. Suara itu seakan datang dari dalam rumah, dekat dengan tempat mereka beristirahat. Pak Ujang terbangun, merinding. Bukan karena suaranya yang keras, tapi karena dia ingat pesan neneknya dulu. Kalau tokek berkokok di dalam rumah, terutama di malam hari, itu pertanda ada yang tidak beres, ada gangguan, ada yang ingin memberitahu. Di benaknya segera terbayang cerita-cerita seram tentang jin yang menumpang di rumah kosong atau sudut-sudut yang jarang dilewati. Tapi, apakah benar demikian menurut ajaran Islam? Apakah suara yang sederhana itu bisa menjadi semacam peringatan dini dari alam gaib? Selamat datang di Separatis Sakral, ruang di mana kita menelisik makna di balik tanda-tanda yang sering kita jumpai dengan landasan akal sehat dan hati yang tenang. Dalam Islam, tokek atau al-wazak dalam bahasa Arab memang memiliki posisi khusus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang tokek. Meski hadis mengenai perintah membunuhnya adalah hadis yang diperdebatkan keautentikannya oleh para ulama, namun yang jelas, tokek bukanlah hewan yang diharamkan secara mutlak. Ia adalah makhluk Allah yang bernyawa. Lalu dari mana asalnya anggapan bahwa suaranya di dalam rumah adalah pertanda gangguan jin? Anggapan ini lebih banyak hidup di masyarakat sebagai bagian dari warisan budaya dan pengalaman turun-temurun. Dalam banyak cerita rakyat, tokek dianggap sebagai penunggu atau penjaga tempat-tempat tertentu. Suaranya yang khas, terutama di malam hari, dianggap sebagai bentuk komunikasi. Ketika suara itu terdengar dari dalam rumah, bukan dari halaman atau pohon, maka interpretasi masyarakat pun bergeser. Ini bukan sekedar hewan lewat, ini seolah-olah ada yang ingin menyampaikan pesan dari dalam. Mari kita lihat dari sisi psikologi dan lingkungan. Tokek adalah hewan yang menyukai tempat hangat, lembab, dan banyak celah. Rumah kita dengan banyak sudut, ventilasi, dan celah-celah kecil yang bisa menjadi habitat yang nyaman bagi mereka. Suara tokek yang berulang-ulang sebenarnya adalah cara mereka berkomunikasi untuk menandai wilayah, mencari pasangan, atau sekedar bersuara. Tapi, ketika suara itu terdengar di malam hari, di ruangan tempat kita tidur, otak manusia yang sudah dalam kondisi setengah sadar atau bermimpi sangat rentan terhadap interpretasi yang berbau mistis. Kita mudah menghubung-hubungkan suara asing dengan hal-hal yang menakutkan. Apalagi jika sebelumnya kita sudah mendengar cerita dari orang tua atau tetangga tentang tokek yang berkokok 3 kali, pertanda tamu akan datang, atau berkokok di atas atap, pertanda akan ada orang meninggal. Maka, ketika suara itu datang dari dalam, imajinasi pun merangkai narasi yang lebih dekat dengan kita. Ada gangguan di dalam rumah kita sendiri. Namun, bagaimana jika kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas? Dalam Islam,
kita diajarkan untuk berbaik sangka kepada Allah dan juga kepada makhluknya. Tokek, meski suaranya seram di telinga, adalah ciptaan Allah yang bertasbih kepadanya. Kita tidak tahu niat di balik suaranya. Bisa jadi suara tokek yang tiba-tiba muncul di dalam rumah justru menjadi pengingat bagi kita, pengingat untuk lebih memperhatikan kebersihan rumah, memperbaiki celah-celah yang bisa menjadi sarang hewan, atau sekadar mengingatkan kita untuk berdoa sebelum tidur agar rumah dilindungi dari gangguan makhluk selain manusia. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ketika memasuki rumah dan sebelum tidur? Doa-doa itu adalah benteng pertama kita. Jadi, bisa jadi suara tokek itu adalah alarm alami dari Allah untuk mengingatkan kita agar tidak lalai dalam berzikir dan berdoa. Mari kita dengarkan kisah nyata dari Pak Jaka, seorang warga di sebuah desa di Jawa Barat. Suatu malam, dia terbangun karena mendengar tokek berkokok tepat di atas kamar tidurnya. Suaranya tidak berhenti, bahkan terdengar berpindah-pindah di atas plafon. Awalnya dia merasa takut dan teringat mitos bahwa tokek di dalam rumah pertanda ada jin yang sedang rewel. Tapi karena dia juga seorang yang rajin mengaji, dia ingat bahwa rumah yang dialami oleh makhluk gaib seringkali adalah rumah yang jarang dibacakan Al-Quran atau diingat Allah. Maka alih-alih ketakutan, Pak Jaka bangun mengambil air wudhu lalu sholat malam di ruang tengah. Setelah sholat, dia membaca ayat kursi dan beberapa surat pendek sambil menyapu rumah. Ajaib. Setelah itu, suara tokek perlahan menghilang. Menurut Pak Jaka, mungkin tokek itu memang hanya mencari tempat berlindung. Tapi Allah memakai suara itu untuk mengingatkannya agar lebih mendekatkan diri. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Az-Zariyat ayat 56. Jadi apapun tanda yang datang, intinya adalah kembali kepada Allah. Dalam perspektif yang lebih mendalam, suara tokek di dalam rumah bisa kita analogikan seperti notification atau pemberitahuan di ponsel kita. Kadang kita mengabaikannya karena sibuk, tapi jika pemberitahuan itu terus berulang dan mengganggu, kita pasti akan membukanya. Mungkin suara tokek itu adalah notification dari alam sekitar yang meminta kita untuk berhenti sejenak, menengok ke dalam rumah kita. Bukan hanya fisiknya, tapi juga keadaan spiritualnya. Apakah rumah kita sudah menjadi tempat yang dirahmati? Apakah kita sudah menjaga rumah dari perbuatan maksiat? Apakah kita sudah menjadikan rumah sebagai tempat berzikir dan belajar agama? Suara tokek yang mengganggu itu bisa jadi adalah cara Allah yang lembut untuk mengingatkan kita tanpa harus menurunkan azab yang nyata. Tentu saja, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai kita terjebak dalam tahayul yang berlebihan. Islam melarang kita percaya pada ramalan, feng shui, atau hal-hal yang tidak didasari dalil yang kuat. Suara tokek tetaplah suara hewan. Jika kita mendengarnya, kita tidak perlu panik untuk mengadakan ritual-ritual aneh. Cukup tenang, evaluasi kondisi rumah, pastikan tidak ada celah yang membahayakan, lalu perbanyak doa dan zikir. Ingat, perlindungan yang paling utama adalah dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca 3 kali ketika pagi dan sore,
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada yang dapat membahayakan di bumi dan di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui, maka tidak akan menimpanya musibah. Hadis Hasan. Doa ini adalah benteng yang kokoh. Jadi, jika tokek berkokok, anggaplah itu sebagai panggilan untuk mengucapkan doa itu dengan lebih khusyuk. Jadi, apakah suara tokek di dalam rumah benar-benar pertanda gangguan jin? Jawabannya, bisa iya, bisa tidak. Tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Jika kita langsung ketakutan dan percaya pada mitos yang tidak jelas, maka kita telah memperbesar dugaan yang belum tentu benar. Tapi, jika kita mengambil hikmah bahwa suara itu adalah pengingat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah anugerah yang tersembunyi. Dalam Islam, segala sesuatu yang terjadi adalah dengan izin Allah. Tidak ada suara tokek yang terjatuh dari atap. Tidak ada angin yang berhembus kecuali dengan kehendaknya. Maka, sudah sepantasnya kita memandang segala sesuatu dengan kacamata iman, bahwa di balik setiap kejadian ada pelajaran yang bisa kita petik. Akhirnya, marilah kita jadikan rumah kita sebagai benteng terakhir dari godaan, isi dengan doa, dengan Al-Quran, dengan kebaikan. Jika suatu malam tokek berkokok lagi, jangan langsung membayangkan hal-hal buruk. Tersenyumlah, ucapkan Alhamdulillah, lalu bacalah doa sebelum tidur. Siapa tahu suara itu justru adalah cara Allah untuk mengatakan, "Hai hambaku, ingatlah aku. Rumahmu adalah tempat yang aku cintai, maka jagalah." Karena rumah yang ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman pasti akan terasa aman, tentram, dan dijauhkan dari segala macam gangguan, baik yang tampak maupun yang tidak. Sebagaimana firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Jika rumah kita dipenuhi cahayanya, maka tidak ada tempat bagi kegelapan, termasuk bisikan-bisikan yang menakutkan. Demikianlah sedikit renungan kita malam ini di Separatis Sakral. Semoga kita semua senantiasa diberikan ketenangan hati dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tanda-tanda itu ada untuk kita renungkan, bukan untuk kita takuti. Ambil hikmahnya, perbaiki diri, dan jadikan setiap momen sebagai langkah lebih dekat kepadanya. Jika kamu merasa video ini memberikan sudut pandang baru yang menenangkan, jangan lupa untuk like video ini. Tuliskan komentarmu tentang pengalamanmu mendengar tokek di rumah. Share kepada orang-orang terdekatmu agar mereka juga mendapatkan manfaatnya. Dan tentu saja, subscribe channel Separatis Sakral ini agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya yang membuka mata hati. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.